Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita di penghujung bab tentang al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Pada hadis berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang sahih dari Abu Karimah Al-Miqdad ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Ini sebagaimana judul babnya, tentang perintah motivasi untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada saudara yang kita cintai. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza ahabba rajul, jika seseorang mencintai akhahu, saudaranya, falyukhbirhu, maka supaya orang ini mengabarkan cintanya tadi, annaka, kepada saudaranya tadi, annahu yuhibbuhu, bahwa dia mencintai saudaranya tadi. Maka subhanallah, ini sunnah yang kadang kita lupakan untuk menyampaikan rasa cinta kita karena Allah kepada saudara yang kita cintai karena Allah. Kenapa? Karena yang demikian itu akan mempererat rasa persaudaraan kita, mempererat kedekatan kita satu dengan yang lain. Dimana kita sampaikan sebelumnya, hari ini betapa mudahnya kita terpecah belah, bahkan dengan sesama teman yang sudah sama-sama ngaji, gitu ya. Mudah terjadi permasalahan, mudah terjadi konflik. Maka di antara cara kita supaya saling dekat, supaya saling mencintai, yaitu dalam saling mengabarkan. Dan di sini juga tersirat berarti kalau ini kepada orang lain, lebih-lebih kepada pasangan kita. Ada ya? Nah, ini kita kadang gengsi gitu ya, menyampaikan, aku mencintaimu wahai istriku, gitu ya. Alah mas rasakan gombal. Ternyata ya disampaikan, rasa cinta kepada saudara saja disampaikan, apalagi kepada pasangan sendiri, kepada teman yang menemani kehidupan kita. Kita sampaikan kemarin di nasihat nikah, sejak zaman susah sampai bunga, kan itu ya, dia teman yang menemani, membarengi perjalanan hidup kita, sehingga ya sampaikan rasa cinta itu. Atau jangan-jangan tidak disampaikan karena rasa cintanya tidak ada, kadung, nikahi kadung, rumah tanggai kaset. Nah, ini yang perlu introspeksi diri.
maka subhanallah, antara suami dan istri yang menyampaikan perasaan yang ada dalam hatinya, sampaikan kepada pasangannya. Kalau itu tadi bisa memperkuat persaudaraan sesama muslim, maka ini akan juga memperkuat apa? Rumah tangga. Sering kita bahas ya, apa tujuan pernikahan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya ditumbuhkan, dijadikan di tengah-tengah kita itu, di tengah keluarga itu cinta dan kasih sayang. Nah, kalau tidak pernah diungkapkan, tidak pernah disampaikan, ya akhirnya rumah tangga itu menjadi hambar. Jadi cinta kasih sayang itu bukan hayalan. Cinta dan kasih sayang itu bukan hanya pada cerita dan dongeng, tapi memang salah satu tujuan pernikahan. Bahkan itu yang kemudian dipraktekkan Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya yang kita sebut sebagai hadis musalsal. Kenapa disebut sebagai hadis musalsal? Ada yang masih ingat? Apa artinya musalsal? Berantai. Kenapa berantainya, Pak Revin? Berantai itu karena cara penyampaian sejak dari Rasulullah Muhammad SAW sampai ke bawah-bawah itu dengan cara yang sama. Nah, di mana Rasulullah SAW menggandeng tangannya siapa? Sahabat Mu'ad. Kemudian setelah itu mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'ad, aku sungguh mencintaimu. Nah, maka sahabat Mu'ad ketika menyampaikan kepada muridnya juga dengan metode yang sama. Muridnya digandeng, kemudian dikatakan, sungguh aku mencintaimu. Kemudian muridnya demikian sampai hari ini. Sebagian mereka yang menjaga sanad hadis ini, walaupun pernah kita terangkan, sanad hari ini apa? Sebagai penghias, bukan seperti dulu syarat diterimanya hadis. Karena hadis sudah dibukukan, jelas jalurnya, gitu ya. Kalau ada yang orang mau malsukan hadis, tinggal dicek, ngomong Bukhari Muslim, ada nggak di Bukhari Muslim? Nggak ada, kamu memalsukan hadis. Tapi dulu sebelum zaman pembukuan harus dicek siapa yang ngomong. Kamu dari siapa? Kamu dari siapa? Ya. Nah, kalau sekarang kamu dari siapa? Bukhari Muslim. Ayo cek mana Bukhari Muslim. Sehingga sanad hari ini sebagai apa? Penghias, meneruskan tradisi para ulama hadis. Summa usika ya Mu'ad. Kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan wasiat. Dan ini juga yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Cinta itu butuh bukti. Dan itu nanti yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Apa tanda bukti seseorang itu dicintai dan mencintai Allah? Apa pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad? La tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di akhir setiap kali salat, antakula atau takulu, engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Maka poin, karena itu kalau zikirnya nanti akan dibahas dalam bab zikir yang sangat jauh. Teman-teman di ujung sudah sangat jauh. Tapi inti dari pembahasan kita pada apa? Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan rasa cintanya kepada sahabat Mu'ad. Berarti di situ juga apa?
keutamaan sahabat Mu'adz. Yang kemarin kisahnya menjadi pemuda pemberi fatwa di masjid mana? Masjid mana kemarin? Masjid mana? Masjid Damaskus, gitu ya. Baik. Karena memang ya Mu'adz bin Jabal ini banyak sekali momennya bersama Rasulullah SAW, dan sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan rasa cintanya, gitu ya. Tapi bukan berarti sahabat yang lain kalah sama sahabat Mu'adz, tidak. Demikian pula dikisahkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra rajulun bihi. Diceritakan ada seorang laki-laki ada di sisi Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW, atau duduk bersama beliau. Kemudian ada laki-laki lain yang lewat. Faqala, maka berkatalah orang yang duduk tadi, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Wahai Rasulullah, saya sungguh mencintai laki-laki itu. Itu ya. Maka apa tanggapan Rasulullah SAW? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamtahu. Ini bisa bacaannya dua. Kalau ada dua hamzah, kita membacanya gimana? A'lamtahu atau gitu ya. A'lamtahu, panjang digabungkan. A'lamtahu, apakah sudah kamu beritahukan kepadanya? Qala tidak, belum saya sampaikan. Maka beliau mengatakan, a'limhu, beritahu dia. Falahiqahu, maka dikejar orang tadi. Faqala inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku itu mencintaimu karena Allah. Maka lelaki itu menjawab, ahabbakallazi ahbabtani lah. Diterjemahkan apa di situ? Semoga Allah mencintaimu sebagaimana apa yang telah menjadikanmu mencintaiku karena Allah. Ini balasannya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, apa balasannya? Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintaimu yang telah menjadikanmu mencintaiku karenanya. Jadi saling mendoakan. Dan ini kalau pernah bergaul dengan orang Arab, salah satu kelebihan mereka di sini. Jadi sak omong-omongnya gitu dongo. Kenapa? Nggak ngomongnya bahasa Arab apa? Bukan faktor itunya. Iya, ngomongnya bahasa Arab semua ya. Dikiranya doa, padahal lagi padu kan. Masya Allah. Diamini. Iya. Mereka kalau ketemu gitu ya, kaifa haluk, mesti nanyakan kabar. Masya Allah. Kemudian habis itu apa? Hayyakallah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, dan sebagainya, diulang-ulang gitu ya. Kita kadang karena nggak biasa gitu ya, ngomong diulang-walik gitu ya, bahasa basinya luar biasa orang Arab itu. Maka ini hadis terakhir di bab ini. Kita beralih pada bab berikutnya, bab ke-47. Alamatu hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hathu 'ala at-takhalluqi biha was sa'yu fi tahsiliha.
tanda-tanda cintanya Allah terhadap seorang hamba. Jadi kapan kita bisa tahu kalau Allah itu mencintai kita? Dan motivasi agar kita berakhlak dengan tanda-tanda tersebut. Nah, kalau sekarang ada tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah, ya ayo letakkan pada diri kita tanda-tanda tersebut. Semoga kita termasuk orang yang Allah cintai. Dan bahkan bukan hanya berakhlak, berusaha mendapatkan tanda-tanda tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai dengan sebuah ayat yang sering kita baca, yang disebut dengan ayatul imtihan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian itu mengaku mencintai Allah. Ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang yang mereka mengklaim bahwa mereka itu mencintai Allah. Maka Allah pun uji cinta mereka. Bagaimana Allah menguji cinta mereka? Disuruh nabinya mengatakan, fattabi'uni, maka berintibaklah kalian kepadaku. Nah, kalau cinta tadi sudah dibuktikan, maka Allah pun akan membalas. Yuhibbukumullahu, pasti niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka di sini yuhbib majzum, jazm. Kenapa? Jawab dari syarat. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka jawab amr, fattabi'uni yuhibbukumullah. Perintahnya adalah berittiba, dan jawab dari perintah itu apa? Niscaya, pasti Allah mencintai kalian. Dari sinilah perkataan sebagian ulama apa? Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na kaifa tuhab. Urusannya itu bukan masalah kalian itu ngaku mencintai. Karena kalau ngaku itu gampang. Tapi yang lebih sulit adalah bagaimana membuktikan cinta itu sehingga yang dia ngaku dicintai apa? Mengakui cinta kita. Alhamdulillah. Ya, ini Mas. Jadi mengaku cinta gampang, gitu ya. Yang cuman duduk di rumah ngopi, atau enggak di rumah, kemudian di rumah sudah habis kopinya pindah mana? Warung kopi, gitu ya. Warung kopi satu habis, pindah warung kopi kedua, masya Allah. Makanya orang buka warung kopi nggak ada yang sepi gitu ya. Tawaf gitu ya, selesai di sini pindah kono. Maka ya dia tidak sedang membuktikan kalau mencintai. Demikian pula orang mengklaim melakukan kebid'ahan, bahkan melakukan kesyirikan, mengklaim dirinya orang paling mencintai Allah, mengklaim dirinya paling mencintai Rasulullah SAW. Kita yang mengingatkan agar kita berittiba, meninggalkan bid'ah, malah difitnah tidak mencintai Rasulullah SAW. Jadi, maka urusannya ini bukan masalah saya mencintai fulan, saya mencintai Allah, bukan.
Tapi bagaimana supaya kita itu dicintai oleh Allah? Syaratnya berittiba. Maka ini alamatnya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang berittiba kepada Nabi SAW. Maka sesuai dengan judul tadi, kita sudah dapat alamatnya, tandanya. Berarti penggalan kedua dari judul apa? Mari kita berakhlak dengan akhlak ini. Mari kita berusaha untuk bisa mendapatkan sifat ini. Orang yang disebut berittiba, seperti kata Abdullah bin Abbas, apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Berittibalah, ikuti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gak usah bikin yang baru, gak usah bikin-bikin apa dalam urusan agama. Dan bukan hanya cinta Allah yang disiapkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian apa? Dosa-dosa kalian. Ini juga pernah kita singgung. Loh, habis perintah ittiba kok disiapkan ampunan? Kenapa? Berittiba itu baik atau buruk? Baik. Kok yang disiapkan ampunan? Kan seharusnya disiapkannya apa? Pahala. Tapi yang disiapkan malah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya, biar fokus ngajinya, gitu ya. Dikasih tanya jawab. Kenapa kira-kira? Yang disiapkan malah ampunan. Karena sebaik apapun kita berittiba, ada kurangnya enggak? Banyak. Contoh sederhana apa? Umur kita, waktu kita enggak cukup untuk melaksanakan semua ajaran Nabi SAW. Yang kedua, yang kita laksanakan pun masih banyak kekurangan. Belum lagi apa? Kesalahan dan dosa kita di tengah ittiba itu. Ada atau tidak? Apa kalau sudah ngaji ini nggak pernah berbuat dosa? Nggak pernah berbuat salah? Banyak. Dan Allah Maha tahu itu. Sehingga Allah menyiapkan ampunannya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga Allah pun mengatakan wallahu ghafurun rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang kemarin dibaca Ustaz Sufyan di hari Ahad, itu ya, ayat yang sangat pas dengan kondisi kita saat ini. Di saat banyak perkataan-perkataan yang menyimpang dari Islam, bahkan dikhawatirkan pelakunya telah membatalkan keislamannya. Perkataan-perkataan yang menuju kepada kemunafikan, perkataan-perkataan yang menuju apa? Kesyirikan dan kekufuran. Mengatakan semua agama sama. Ini adalah perkara yang kufur. Allah jelas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dan bagus yang diingatkan oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkazi tentang arti toleransi. Apa arti toleransi itu? Apa artinya toleransi? Saling salah.
Saling menghargai, salah. Nah, ini arti yang selama ini kita artikan ternyata salah. Menghormati kan kita berarti hormat. Hormat itu benar apa salah? Sesuatu yang benar atau salah kita hormati itu? Yang benar kan gitu. Kalau orang benar kita hormati. Padahal yang mereka yakini itu benar atau salah? Salah. Terus kita mengatakan apa? Kita saling menghormati. Ya salah. Toleransi bukan itu. Apa toleransi? Tidak saling mengganggu. Anda berkeyakinan itu lakum dinukum. Tapi kami jangan diganggu juga. Gitu ya. Karena kita menjelaskan seperti ini bukan kemudian apa? Ayo gereja dihancurkan. Ayo pengajian yang gak cocok dibubarkan. Enggak. Kita menyampaikan ini yang kita yakini sebagai kebenaran. Seorang nabi saja tugasnya hanya menyampaikan. Loh, nyatanya ada perang. Perang itu kalau kebenaran dihalangi untuk disampaikan. Ini yang orang kadang salah paham memahami tentang apa? Peperangan. Saya terangkan kembali. Dulu sempat saya bahas itu. Sehingga kadang orang termakan syubhatnya orang-orang kafir mengatakan Islam disebarkan, didakwahkan dengan apa? Pedang, dengan pertumpahan darah. Pedang, darah dan yang semisalnya hanya digunakan kapan? Ketika kebenaran ini dihalangi untuk disampaikan. Tapi ketika semua manusia diberi kesempatan yang sama, tidak usah dihalang-halangi untuk mendengarkan kebenaran, setelah itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Setelah itu apa? La ikraha fiddin. Maka dalam negara Islam dulu, ya ada orang Islam, ada orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Kristennya. Kalau Islam itu memang disebarkan dengan apa? Darah, dengan pedang. Ya seharusnya mereka sudah disembelih, kan gitu. Nyatanya enggak. Mereka mempertahankan keyakinannya, tapi tidak menghalang-halangi kebenaran itu disampaikan. Tapi ketika orang-orang musyrik Quraisy menghalangi dakwah Nabi SAW, itu yang diperang. Yang mau se-Islam ya silahkan, yang mau tetap dalam kesyirikan ya silahkan. Kota Madinah sendiri isinya apa? Ada orang Yahudinya, ada orang musyriknya. Maka dikenal dengan piagam Madinah. Maka subhanallah banyak perkataan-perkataan ini muncul hari ini. Bahkan yang sampai mengolok-olok, yang melecehkan agama Islam, mengolok-olok, melecehkan syariat-syariat Islam. Maka kalau memang sudah tidak tertarik dengan Islam, sebenarnya ya monggo, kan gitu. Islam ini nggak butuh pengikut. Apakah karena pengikutnya besar Islam dapat keuntungan? Allah tambah mulia? Tidak. Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat 54. Dan ini yang diingatkan juga oleh beliau. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan yang non-muslim. Jelas kalau yang non-muslim, yang kafir, ya sudah, memang tugas mereka, memang hobi mereka mengolok-olok agama Islam. Yang aneh adalah orang yang mengaku Islam, yang beridentitas Islam, kemudian malah seakan ada malu dengan keislamannya, menghinakan Islam itu sendiri. Maka Allah katakan, wahai orang-orang beriman, man yartadda minkum an dinihi,
barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Di sini ada yang mahdhuf. Apa takdirnya? Silahkan. Allah nggak membeli. Gitu ya? Tidak seperti apa seorang pemilik perusahaan, kepala kantor dan sebagainya. Kalau ada yang mau keluar gimana? Wah, ojo tuh. Allah bagi Allah apa? Silahkan mau murtad. Bahkan Allah katakan, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Allah mampu mengganti, mendatangkan orang manusia kaum yang baru yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi Allah nggak butuh orang yang mengatakan Allah lemah, orang yang mengatakan Allah nggak butuh dibela, Allah begini begitu dan sebagainya. Allah nggak butuh dengan yang seperti ini. Allah bisa mendatangkan manusia hebat yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Seperti yang sudah tercermin dalam sejarah generasi terbaik para sahabat. Bagaimana mereka menjadi tameng hidup Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Ada sekitar 9 atau 10 sahabat berdiri di hadapan Rasulullah SAW, tumbang satu persatu, membuktikan bahwa Allah kemudian Rasulnya itu lebih dari siapa saja, bahkan terhadap dirinya. Mati siap. Maka subhanallah, Allah mampu mendatangkan makhluk yang seperti ini, manusia yang seperti ini. Apa sifat mereka? Selain sifat yang pertama apa? Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sifat yang kedua, adillatin 'alal mu'minina, rendah hati kepada orang-orang yang beriman, terhadap sesama saudaranya yang beriman sayang, tidak jumawa tapi rendah hati. Sebaliknya, wa a'izzatin 'alal kafirin, mulia di hadapan orang-orang kafir. Bukan dibalik. Kalau di hadapan saudaranya petentang-petenteng, giliran di hadapan orang kafir jadi ayam sayur. Ini bukan sifatnya orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalannya Allah. Waktunya peperangan, siap dengan peperangan. Atau waktunya bukan peperangan, ya siap berjuang di jalan Allah. Apa yang dia mampu kontribusikan untuk menegakkan kalimat Allah, dia lakukan. Dan sudah kita katakan sebelumnya, digambarkan kita ini ibarat bangunan. Enggak semuanya harus jadi atap. Kalau semuanya jadi penceramah, siapa yang akan dengarkan? Sebaliknya, kalau semuanya hanya siap mendengarkan, siapa yang akan berceramah? Maka Allah ngasih, ada yang bisa ceramah, ada yang hanya bisanya mendengarkan. Ada yang punya kemampuan di bidang listrik, ada yang punya kemampuan di bidang sound system, ada di bidang masalah bangunan. Untuk apa? Masing-masing berkontribusi. Maka itu bagian dari apa? Berjuang di jalan Allah. Meskipun yang paling tinggi adalah apa? Berkorban harta nyawa di jalan Allah.
wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mau 1000 julukan dijuluki kepada diri kita, tidak akan memundurkan langkah kita. Itu sudah menjadi sunnatullah. Para nabi saja dikatakan sok suci, para nabi dikatakan memecah belah, dikatakan apa? Penyihir gila, pendusta. Bahkan mereka disakiti sampai sebagian nabi apa? Dibunuh. Maka subhanallah, ujian yang menimpa sebagian ustadz hari ini itu bagian sunnatullah. Dan kita berhusnuzan itu bagian dari apa? Keimanan mereka. Yang kita ini mungkin levelnya baru cocoknya diliriki tonggone, dibisik-bisik buri, ya level iman kita baru sampai level itu. Sedangkan sebagian sudah sampai pada level apa? Keimanan yang diuji dengan ujian lebih berat. Tapi mereka tidak apa? Takut terhadap celaan orang-orang mencela. Tapi ingat, kalau kita punya ciri-ciri ini, kita punya sifat-sifat ini, ingat apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau kita dipilih Allah memiliki sebagian sifat yang disebutkan dalam ayat ini, jangan jumawa, jangan sombong, wong kuwi gur wehan, kemurahan. Itu kan berarti apa? Kita diberi, bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena apa? Kitanya yang pinter, kitanya yang punya modal, enggak. Ini karunia yang Allah berikan kepada kita, yang menuntut kepada kita untuk bersyukur. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas kasih sayangnya, maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan karunia-karunia ini. Maka kita tidak akan pernah bisa menunaikan kewajiban kita bersyukur kepada Allah meskipun kita sudah bersyukur. Kenapa? Saking besarnya karunia Allah kepada kita. Kemudian hadis yang pertama yang disebutkan di sini adalah hadis yang sudah kita bahas di bab mujahadah, khususnya yang berkaitan dengan poin-poin pertama, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala qala." Hadis qudsi. Allah sendiri yang mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Ini warning kepada siapa saja yang sekarang ini mengganggu, menyakiti wali-wali Allah. Loh, wali Allah kan sudah meninggal. Gimana? Walinya Allah sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup. Siapa sih walinya Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang yang ingin menegakkan agama Allah di halang-halang itu dibubarkan, disematkan berbagai macam julukan. Maka Allah katakan, siapapun yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi,
Maka dikatakan oleh Allah sendiri, sungguh aku telah mengumumkan kepadanya apa? Peperangan. Ini sonnya atau baterainya?